Jalanan di daerah Gunung Kidul itu banyak yang melintasi hutan. Namun ada bagian jalan yang kiri kanannya itu batuan gunung kapur yang dibelah dan dijadikan jalan raya. Saat melintas tuh rasanya kayak masuk terowongan raksasa. Menurut warga itu banyak orang yang mengalami hal mistis di situ. Seperti kejadian yang dialami oleh sebut saja itu namanya Kang Tikno. Dia itu adalah seorang sopir truk yang berasal dari Bantul. Kebetulan dia itu sering melintasi jalan yang terkenal angker untuk mengantarkan kusen dan papan pintu ke daerah Solo. Dan perjalanannya itu lewat Gunung Kidul dirasa lebih efisien karena jalanannya itu cenderung sepi. Nah, pada suatu malam itu, laki-laki yang emang udah lama menduda ini tuh berangkat sendiri tanpa kernet. Untuk menghindari keramaian, Kang Tikno itu berangkat larut malam. Dia berbekal kopi tubruk, penghalau kantuk, dia itu memacu truknya menuju Solo. Dan saat melintasi tikungan pertama setelah warung kopi di daerah Panggang, dia itu memperlambat laju truknya. Dengan bantuan sinar lampu truknya, saat itu dia di sana itu terlihat seorang wanita yang melambaikan tangan ke arah truk yang dia kemudikan. Dan tanpa pikir panjang ya saat itu Kang Tikno tuh menghentikan truknya. Wanita itu pun menghampiri Kang Tikno yang berada di kabin kemudi. Terus dia tuh bilang, "Aku temani ya mas." Kata wanita itu kayak sambil menggoda gitu. Nah, pikiran Tikno tuh saat itu kacau dengar kata yang menggoda dari wanita itu. Gimana enggak? Soalnya untuk laki-laki yang udah cukup lama menduda, birahi Kang Tikno pun langsung naik. Imannya seketika goyah, lebih-lebih saat dia melihat kemolekan wanita itu. Dan kalau dilihat-lihat wanita itu umurnya tuh sekitar 35 tahun lah. Kulitnya cenderung putih dan badannya itu berisi. Dan Kang Tikno tuh segera buka pintunya. Wanita itu naik tanpa diminta lagi dan duduk di sebelah Kang Tikno. Selain badannya yang aduhai, ternyata aroma wangi tubuh wanita itu juga sangat menggoda. Tapi Kang Tikno mencoba untuk nahan nafsunya. Setidaknya sampai di hotel atau di losmen lah yang bisa ditemui. Yang dipikirin Kang Tikno adalah gimana ia bisa ngerayu wanita ini agar mau diajak tidur gitu. "Kita lurus saja mas, nanti mampir dulu ke rumahku. Itu kanan jalan," kata wanita itu. Nah, si Tikno nih kayak ngerasa rezekinya mampir sendiri gitu batinnya. Baru ya mikir ingin ngerayu ke hotel atau losmen, tapi ternyata perempuan ini udah nawarin duluan ke rumahnya gitu. Dan dengan rasa semangat Kang Tikno pun memacu truknya ini menuju rumah yang ditunjuk wanita itu. Tapi Kang Tikno itu memang agak sedikit heran dia. Selama ini tuh dia nggak pernah memperhatikan kalau ada rumah megah di jalan yang biasa ia lewati itu. Ya tapi sudahlah, rasa herannya tuh kalah sama rasa nafsunya ke wanita itu. Nah setelah itu Kang Tikno pun memarkirkan truknya itu di depan rumah yang ditunjuk itu. Perempuan itu pun turun dari truk dan disusul Kang Tikno yang juga ikut turun dan sama-sama jalan menuju rumah megah itu. Dan sesampainya di rumah itu mereka tuh langsung segera masuk. Lalu entah apa yang merasuki Tikno, nafsunya itu seperti udah diubun-ubun dan gak terkendali. Dia gelap mata. Wanita cantik di depannya itu dia serbu dengan napas memburu. Wanita itu pun pasrah dan menikmati, terkadang juga membalas dengan penuh gairah. Gak terpikirkan lagi di benak Kang Tikno apakah ada orang lain di dalam rumah itu apa enggak. Dan Tikno pun diajak masuk ke dalam kamar wanita itu. Setelah mereka itu semua melepas pakaiannya, terjadilah aksi pertempuran hebat di antara mereka.
Entah berapa lama mereka melakukan hal yang selayaknya suami istri itu, hingga akhirnya Kang Tikno tertidur lemas. Dan lalu, Mas, bangun Mas, lagi ngapain sampean di sini? Tiba-tiba seorang laki-laki bangunin Tikno. Tikno itu tentu saja bingung karena saat matanya terbuka dia tuh lagi meluk batu nisan. Dia tuh loncat kaget saat menyadari dia tuh berada di tengah makam dalam kondisi telanjang bulat. Kang Tikno mengingat apa yang terjadi dan dia tuh menceritakan kepada laki-laki yang tadi ternyata adalah penjaga makam dia itu. Dan kata lelaki itu, Kang Tikno sudah menjadi korban birahi peri penunggu makam yang suka nyari mangsa laki-laki yang gak kuat imannya. Dan ternyata Kang Tikno adalah bukan orang pertama yang menjadi korban dari peri penunggu makam itu. Cerita ini dibagikan dan ditulis oleh Bu Guru Indri asli Delingo, Bantul di situs harianmerapi.com dan dibagikan juga di Mas Kalong di tweet Twitternya. Semoga cerita ini bisa menambah asupan horor kalian dan juga kalian mendapatkan hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman tidur dan teman istirahat kalian. Dan saya mohon maaf apabila dalam sajian cerita ini ada kata-kata saya yang keliru ataupun ada kata-kata saya yang menyinggung hati kalian. Saya Udin, host dari podcast horor sendirian. Terima kasih. Tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira buronono kaki sartane kawruh